Bapak, Mama, serta saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Bapak, Mama yang di teras samping kiri, kanan, depan, Shalom. Kita berjumpa lagi di bulan Agustus dan bulan ini ditetapkan sebagai bulan kebangsaan. Kita sudah lalui bulan Juli, kita merayakan sebagai bulan pendidikan, maka di bulan Agustus ini kami tetapkan sebagai bulan kebangsaan. Dan pada 17 Agustus mendatang kita rayakan Dirgahayu bangsa kita yang ke-80. Tanggal 17 ini nanti tepat pada hari Minggu. Ya. Jadi kita ada di usia yang ke-80 tahun. Karena itu Bapak Mama, dalam merenungkan firman Tuhan saat ini, kita dituntun dengan tema yang telah ditetapkan bagi kita adalah Allah peduli dan memiliki rencana bagi bangsa Indonesia. Bapak, Mama, serta saudara-saudara, setiap orang dalam kehidupannya dia pasti pernah bertanya, apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Apa rencana Tuhan dalam hidupku? Apakah saya bisa dipakai oleh Tuhan walau aku punya banyak kelemahan dan keterbatasan? Terkadang muncul pertanyaan-pertanyaan demikian. Kisah Musa dalam Keluaran pasal 3 memberikan jawaban yang kuat bahwa Tuhan memanggil tiap-tiap orang bukan karena kemampuan, tapi karena kasih karunia Tuhan, dan Dia berjanji menyertai setiap orang yang dipanggilnya. Ada janji penyertaan Tuhan ketika Tuhan menetapkan setiap orang dalam rencana Tuhan. Bapak, Mama, tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan orang tua Musa pun tidak tahu bahwa Allah mempersiapkan Musa sebagai respon Allah terhadap penderitaan umatnya, yaitu bangsa Israel. Bukan kebetulan bila putri Firaun menemukan Musa serta membesarkan dan mendidik Musa dalam lingkungan budaya yang terkemuka di dunia kuno selama 40 tahun. Bukan juga karena kebetulan bila karakter Musa dibentuk melalui pengalaman-pengalaman sebagai gembala di padang gurun selama 40 tahun berikutnya. Nah, Bapak, Mama, serta saudara-saudara, cara kerja Allah itu tak selalu dimengerti oleh kita manusia. Bahkan bangsa Israel menderita sebagai budak di Mesir selama bertahun-tahun dan Allah seperti menutup mata. Pertanyaannya, benarkah Allah peduli dengan keadaan mereka? Pemikiran kita tentang Allah, Bapak, Mama, kadang-kadang negatif karena pikiran kita pendek. Kita hanya bisa mengerti apa yang kita lihat saat ini di tempat kita berada. Bahkan terkadang Bapak, Mama, kita tidak memahami atau kita tidak bisa memahami apa yang kita lihat. Kita sulit sekali memahami rencana Allah karena kita tahu bahwa rencana Allah itu pada umumnya bersifat jangka panjang seperti Musa ini. Bapak, Mama, teks ini berbicara tentang bagaimana perhatian dan kasih Allah kepada umat Israel. Bahwa Allah menunjukkan kasih setianya dengan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Pembebasan itu dimaksudkan supaya umat Israel dengan bebas bahkan leluasa beribadah menyembah Allah. Allah mengutus Musa untuk membebaskan Israel, yang menunjukkan bahwa Allah yang kudus. Kekudusan ini nyata dari semak duri yang menyala namun tidak hangus. Ini merupakan bentuk penyataan diri Allah yang melampaui batas-batas natural. Bahkan dalam bacaan Alkitab bilang belukar menyala tapi tidak terbakar. Ini bagaimana menggambarkan tentang pribadi Allah yang hadir dalam cara yang melampaui akal manusia. Bapak, Mama, Allah adalah pribadi ilahi yang melebihi akal manusia, tetapi juga selalu hadir
dan menyertai secara aktif dan menyapa manusia dalam sejarahnya. Kita tahu bersama bahwa kehangatan kasih Allah kepada umat Israel dinyatakan dengan mendengar apa yang menjadi seruan permohonan minta tolong mereka. Karena itu Bapak Mama dalam bacaan kita dalam kitab Keluaran menarasikan hal-hal itu dalam kata-kata, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Israel dan aku telah mendengar seruan mereka disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Itu ayat yang ke-7. Esensi ayat 7 ini menunjukkan bahwa Allah begitu peduli dengan umatnya. Bahkan kepedulian itu nyata dengan Allah aktif terlibat dalam proses pembebasan itu. Ketika Firaun dia tidak mempedulikan umat Israel, tapi Allah justru mempedulikan mereka. Allah bertindak dalam kasih dalam proses pembebasan mereka. Karena itu Allah mengutus Musa. Demikian kita juga Bapak Mama serta saudara-saudara. Ketika kita terjerumus dan jatuh dalam berbagai persoalan dan tantangan hidup, Allah dengan caranya menolong kita. Ketika Allah menolong kita, maka di situ Allah menunjukkan betapa besar dan kasih Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Allah tetap setia pada janji pembebasannya. Dia tidak berubah. Walaupun Bapak Mama kita tahu bahwa umat Israel ini mereka selalu berubah-ubah, menunjukkan kesetiaan mereka kepada Allah. Bapak Mama serta saudara, melalui bacaan kita pada pagi hari ini ada beberapa poin yang perlu kita renungkan, sebagaimana yang tertulis bahwa Musa diutus untuk menyatakan rencana Allah yang besar bagi bangsa Israel. Yang pertama Papa Mama kita lihat bahwa Allah melihat penderitaan dan merespon dengan belas kasih. Pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Allah tidak acuh pada penderitaan umat Israel. Bahkan permohonan umat Israel sampai kepada Allah. Untuk itu Allah mau bertindak melepaskan mereka dan memberi mereka kehidupan yang layak. Allah memiliki rencana yang baik, yaitu pembebasan dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah yang subur, penuh dengan susu dan madu. Ini satu janji yang terus Allah nyatakan dalam kehidupan umat Israel. Dari kesengsaraan mereka, Papa Mama di Mesir, Allah membawa mereka untuk menikmati satu kehidupan yang baik, menikmati susu dan madu, yaitu Kanaan. Dan masa depan itu Papa Mama Allah tetapkan sebagai sebuah kebaikan bagi mereka. Dan tentu untuk mau mencapai kebaikan ada proses yang harus mereka lewati. Dan dalam proses itu Tuhan terus mengutus hamba-hambanya menolong bangsa Israel. Bapak Mama serta saudara-saudara, sebagai bangsa Indonesia, ya kita harus yakin, kita harus imani bahwa Allah juga punya rencana bagi masa depan yang baik. Sejak mulanya penciptaan dan adanya bangsa Indonesia di bawah kendali Allah untuk kebaikan segenap ciptaannya. Kita belajar dari cerita tadi bahwa Allah tidak menghendaki adanya penindasan atas nama apapun. Bangsa Israel mereka ditindas, tetapi Allah dengan caranya dia bertindak. Hari ini dalam kehidupan dan kebersamaan kita Bapak Mama masih saja terjadi penindasan di mana-mana dengan cara dan pola yang berbeda. Ada kuasa yang terkadang disalahgunakan. Yang kuat tindas yang lemah, yang berpunya memanipulasi yang lemah. Dan ini yang sering kita lihat dalam kehidupan dan kebersamaan ini. Poin ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kita harus ingat, Allah memihak pada orang yang lemah, yang ditindas, yang dibodohi, dan dimanipulasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Bahkan dengan cara tertentu Allah masih tetap bekerja. Kenapa? Karena Allah punya rencana yang baik
bukan rencana yang buruk. Bagaimana kita berproses bersama-sama dengan Allah sekalipun kondisi yang kita alami tidak menjanjikan. Itu yang pertama, bahwa Allah melihat penderitaan kita dan Allah tetap berespon dengan belas kasih-Nya. Yang kedua, Musa ini manusia yang biasa. Pada ayat yang ke-11 Musa sadar bahwa dia adalah manusia yang biasa. Karena itu dia bilang begini, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia bukan manusia yang super Bapak Mama. Dia manusia yang biasa dengan segala keterbatasan. Tapi di tangan Allah dia menjadi alat keselamatan. Karena itu pada ayat yang ke-12 dikatakan bahwa bukankah aku yang menyertai engkau? Ada janji penyertaan Allah bagi Musa untuk menjalankan tanggung jawab supaya menjadi penolong bagi bangsa Israel. Jadi Musa dipanggil dan diutus bukan karena Musa ini hebat, ya. Musa ini kuat, tidak. Tetapi karena Allah menyertai Musa. Ada janji penyertaan Allah bagi Musa. Bapak Mama serta saudara-saudara, ya kita harus sadar bahwa kita ini juga orang yang terbatas. Kita bisa menjadi berkat bagi orang, dan itu menjadi tujuan bagi orang Kristen. Ketika Tuhan memanggil kita, terkadang Bapak Mama kita ragu. Kita merasa bahwa kita tidak mampu, ya. Kita merasa bahwa kita tidak bisa mencapai apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Kita takut, kita bimbang. Tapi rencana Allah bagi kita itu bukan menyusahkan, tetapi untuk mendatangkan damai, sukacita, dan makna hidup yang sejati. Dalam hidup ini Bapak Mama, sekecil apapun yang kita lakukan, namun kalau bisa mendatangkan kebaikan bagi sesama, itu sesuatu yang berarti bagi orang yang menerima kebaikan kita. Walau tidak besar Bapak Mama dan luar biasa kebaikan kita, tapi memberi dampak bagi orang itu, dan itu sudah lebih dari cukup. Jadi jangan merasa bahwa kita ini terbatas, kita ini tidak mampu, jadi kita tidak mau menjadi saluran berkat bagi sesama. Tidak, ya Bapak Mama. Sekecil apapun pemberian diri kita, tapi kalau itu membawa sukacita bagi orang yang menerima, ya itu sudah lebih dari cukup. Mari kita belajar dari Musa. Dia merasa diri bahwa dia terbatas, tapi Tuhan bilang Tuhan akan menyertai dia. Bapak Mama, dalam semangat kebangsaan, maka setiap anak bangsa kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk kebaikan dan kemajuan hidup bersama. Allah tidak bekerja secara langsung untuk kebaikan hidup bersama, tetapi sebaliknya Allah bekerja melalui manusia, sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan Musa. Allah ini kan punya kuasa, dia bertindak segala sesuatu bisa jadi, tapi dia tetap memakai orang lain menjadi saluran berkat bagi sesama. Ada sebuah kalimat begini, jangan tanyakan apa yang sudah bangsa lakukan bagi kita, tapi tanyakan apa yang sudah kita lakukan bagi bangsa ini. Ya, yang harus kita lakukan ialah kita tunjukkan melalui pengabdian kita, melalui kerja kita, kontribusi apa yang sudah kita berikan bagi bangsa kita. Cukup kita bekerja dengan baik, kita bekerja sesuai aturan tanpa menyusahkan orang lain. Orang terkadang ingin mengubah dunia ini, tapi terkadang dia lupa untuk mengubah diri sendiri. Dan ini cara yang tepat untuk bagaimana kita mengisi bahkan merayakan kemerdekaan kita, dengan melakukan segala kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Karena itu kita menyadari bahwa kita ini terbatas, tetapi Tuhan akan menyertai kita sehingga kita semua dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, Bapak Mama, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Allah menyertai bangsa Israel, tapi Allah juga menyertai mereka dengan cara yang tak terduga. Israel ini bangsa yang kecil Bapak Mama dan sedang menjadi budak
tertindas di negeri orang, di Mesir. Dan tentu dengan kemampuan mereka sendiri mustahil kemerdekaan dan kebebasan itu mereka dapatkan. Di titik inilah Bapak Mama kita sadar bahwa Allah bekerja secara luar biasa. Allah tahu di mana titik Allah menolong kita. Pengakuan yang sama juga dari kita sebagai bangsa Indonesia, Bapak Mama, dalam dasar bernegara kita jelas tertuang ada kedaulatan Allah dan kemerdekaan dan perjalanan bangsa ini. Siapa yang bermain-main dengan bangsa ini, pertanggungjawabannya bukan pada diri kita sendiri, bukan kepada sesama, tetapi terlebih kepada Tuhan. Karena itu Bapak Mama, kita tahu bahwa Allah selalu melakukan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Lakukan segala sesuatu itu seturut dengan rencana Allah. Sekalipun Bapak Mama ada begitu banyak tantangan yang kita alami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkadang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah buat kita juga tidak mampu untuk menjalani kehidupan. Tapi mari kita berjalan sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lakukan dengan jujur, kebaikan, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, Bapak Mama, ini poin yang terakhir. Bahwa Musa dia tidak bekerja sendiri, tapi Allah bilang pergi kepada tua-tua Israel. Musa bukan pemain tunggal Bapak Mama. Musa bukan sendiri bekerja. Allah supili Musa lagi, tapi Musa tidak bekerja sendiri. Tapi Allah bilang pergi kepada tua-tua Israel. Karena itu pada ayat yang ke-16 ini mau menjadi pesan bahwa dalam hidup bersama termasuk berbangsa dan bernegara kita terbuka menerima semua orang. Bangsa ini majemuk Bapak Mama, ya, plural karena terdiri dari begitu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan kita sadari itu. Menerima dan bekerja bersama orang lain itu sebuah keniscayaan. Dan ini menjadi PR bagi kita semua karena masih banyak orang yang tertutup, yang intoleran, sulit menerima perbedaan. Sikap intoleran ini tertutup, mereka tertutup dan ini menjadi ancaman bersama. Saya pikir dalam berita-berita yang kita lihat, ya, terkadang kita juga tertutup dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kalau sikap yang begitu Bapak Mama bukan memajukan hidup bersama, tetapi sebaliknya ini menjadi bibit kehancuran. Nah, di momen menghayati dan memaknai bulan Agustus sebagai bulan kebangsaan ini Bapak Mama, dan melalui bacaan kita pada pagi hari ini, di tengah situasi bangsa yang gelap, kita percaya bahwa Allah tetap bekerja. Ia memanggil kita untuk tetap bekerja dan Ia memanggil kita untuk menjadi alat pembebasan, keadilan, dan penuh kasih. Marilah Bapak Mama kita mempercayakan bangsa Indonesia ini kepada Tuhan yang setia dan penuh kasih, karena Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Bangsa yang terus ada bersama-sama dengan kita, ya kita terus jalani ini. Sekalipun ada begitu banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat, terkadang kita tidak mau menjalani. Tapi sebagai umat yang taat, mari melalui bulan kebangsaan ini kita jalani itu sebagai wujud ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita. Dan apapun yang terjadi, semua ada dalam kendali Tuhan. Selamat menghayati bulan kebangsaan di bulan Agustus ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.